Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk no communication. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, likes, comments, and share agar terkoneksi energinya menjadi nyata 90%. Oke? Ambil yang baiknya, perbaiki yang buruknya. Oke? Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan no communication ya, situasinya dia selama no komunikasi. Malam ini malam 1 Syuro menjelang ya, besok sudah 1 Syuro, malam 1 Muharram. Usahakan kalau bisa puasa ya, untuk mengganti puasa yang kemarin ya, menggodok. Insya Allah berkah dan diganti dengan kebaikan. Oke? Kita langsung lihat situasinya dia selama no communication. 5 of Cups, penyesalan ya, kecewa, kacau, merana, hanya bisa meratapi tapi nggak bisa menghadapi ya, menghadapi kisah masa lalu nggak bisa, tapi meratapi ya di sini. Dan ya aku ngeliatnya memang dia coba untuk merenungi sih ya, merenungi. Kita lihat situasinya dia selama no communication. 10 of Wands, Queen of Wands, The Devil. Dia iri sama kamu ya. Two of Wands, Justice. Dia iri sama kamu. Irinya kenapa? Kamu kuat, kamu tegar, dan kamu optimis dengan masa depan kamu, walaupun kamu harus menanggung tentang masa lalu ya di sini. Dan dia melihat kamu seseorang yang penuh dengan ulas kasih ya, karena the Queen of Wands ini spiritualnya kencang ya. Kita lihat di sini, aku ngerasanya memang ada keinginan dia untuk kembali, tapi baru dia rencanakan ya, dipikirkan. Ada, karena dia ngelihat kamu mampu untuk move on, mampu untuk menata masa depan kamu lagi. Dia iri sama kamu. Hati-hati, ini bisa dengan jalan pintas ya. Jadi perhatikan langkah kamu juga ya, jangan sampai kosong, jangan sampai lengah. Oke? Kita lihat perasaannya dia ke kamu selama no komunikasi. Memendam perasaan ya, memendam perasaan ke kamu, terutama tentang masa lalu. Dan di sini dia meratapi ya, karena sudah mengacaukan. Oke. Dia setiap malam berdoa juga sih
tentang kamu. Ya, tiap malam berdoa. Tuh. Dia melihat kamu seseorang yang sudah kuat, tegar dalam menjalani kehidupan. Ada the King of Cups, the Star, the Queen of Pentacles, Page of Wands. Hati-hati ya, dia mau komunikasi sama kamu ya dengan mimpi. Hati-hati mimpi buruk. The Eight of Pentacles. Dia mantau kamu ya, mantau kamu, kecewa dengan drama yang dia buat sendiri karena sudah berbagi kestabilan hidup dengan orang lain, terutama yang long distance atau yang sudah ending. Dia kecewa ya, dan aku ngeliatnya di sini memang dia sedang mengawasi diri kamu. Dia juga mengawasi tentang dirinya dia, karirnya dia, ya. Karena aku ngerasa ya dia kecewa dengan kesuksesan yang kamu raih. Ternyata kamu lebih tegar. Kamu juga sangat komitmen dalam perjalanan spiritualnya, tidak main-main, ya. Dan ini membuat kamu ya menerima kesuksesan ke depannya, ya. Sedangkan dia merasa tertekan, merasa terbebani dengan perjalanan spiritualnya. Dan dia iri ya, melihat ketekunan, bahkan dia melihat kamu menerima dari perbaikan dirimu terhadap energi-energi negatif, entah itu dari dirimu sendiri ataupun dari lingkungan, serangan gaib juga kamu coba untuk perbaiki. Ya, perjalanan awakening spiritual memang berat tanggung jawabnya ya, tidak ada yang enteng gitu. Kehidupan itu ya jangan disepelekan gitu. Yang penting ada tanggung jawab, keniatannya gitu ya. Insya Allah ya ada kemudahan ketika kita memang ada niat tanggung jawab itu. Kita lihat dia mantau kamu terus ya. Apakah dia ada hubungin kamu kelak? Dia mantau kamu ya. Adakah dia keinginan untuk komunikasi sama kamu? Dia hanya bisa memantau dulu ya, karena aku ngelihat di sini dia tertekan dengan orang baru. Kalaupun kalau dia pengen komunikasi sama kamu, ya dia harus endingkan hubungannya dengan karmiknya atau dengan orang ketiganya. Dia bingung, takut ya, karena orang ketiganya ini ada ancaman terhadap dirinya, dan ini mengenai kamu ya. Bingung, dia kehilangan spiritualnya, dia kehilangan jati dirinya.
gara-gara orang ketiganya. Sedih rasanya, tapi dia hanya bisa memendam, hanya bisa diam. Dia kehilangan kamu juga, seseorang yang penuh dengan angin, penuh dengan spiritual, ya. Dan ya dia tertekan ya dengan orang barunya nih, tertekan, kehilangan jati diri, merasa hampa, terutama ketika berpisah dengan kamu. Ini membuat dia marah, kesal, dendam. Mau gak mau ya dia rencanakan kembali untuk memperbaiki impiannya dia, memperbaiki ketakutannya dia, memperbaiki intuisinya dia juga. Mau gak mau ya nantinya. Dan dia terbebani dengan adanya ilmu ya, ilmu hitam pelet nih. Jadi tertekan hidupnya. Aku ngerasanya di sini juga dia coba untuk bisa tegar, ya. Jadi diam-diam dia juga mantau kamu, dan ya dia sedih. Kehidupannya dengan orang baru ternyata tidak membawakan kebahagiaan. Walaupun terlihat bahagia di sini ya, tapi semuanya hampa. Dia kehilangan kamu, ya, kehilangan tentang optimis dalam menjalani kehidupan, dan dia bingung dengan masa depannya dia sendiri. Ya, dia dendam, ya, akan kesuksesan yang kamu raih. Dia coba untuk bisa memperbaiki intuisinya nanti. Mau komunikasi sama kamu juga bingung. Perjalanan hidupnya dengan orang baru juga bingung. Ada Ace of Cups and the Knight of Pentacles and the Two of Pentacles, the Hierophant. Dia bingung ya. Walaupun dia sudah menikah ataupun bersama dengan orang barunya gitu, dia bingung karena kestabilan hidupnya aja tidak seimbang ya, karena dia tertekan nih, ya, ditekan. Jadi mau ngapa-ngapain juga nggak bebas. Dan ya aku ngeliatnya di sini dia coba untuk bisa mengendingkan koneksinya dengan orang baru nantinya. Tapi memang perjalanannya berat banget, sulit banget ya untuk mengendingkannya. Kenapa? Ya karena harus kehilangan kamu dulu dan merasakan cemburu atas kesuksesan yang kamu raih. Ya. Kita lihat lagi. Bentar ya guys. Dengan clarify-nya, Five of Cups. Tuh, Four of Pentacles. Queen of Cups. The Page of Cups. Dia
sebenarnya dia gagal move on sih sebenarnya ya, tapi dia coba untuk jalani kehidupannya dengan orang barunya. Karena kamunya udah mentok mau baikan sama dia juga. Kenapa? Ya karena trust issue. Oke. Dia udah ngacoin semuanya ya. Dengan orang baru juga kacau sih. Kamu udah mentok baikan sama dia karena trust issue-nya masih ada. Two of Pentacles, the Wheel of Fortune. Tuh, awakening spiritualnya ya. Jadi kehidupan dia menggantung sama no communication. Ini pembayaran karma, bolak-balik terus ya. Awakening spiritual. Dia harus belajar tentang karma, belajar tentang mengenal Tuhan. Kita lihat dengan the devil-nya ya. Tuh. Four of Wands. Dia dendam, marah ketika berpisah sama kamu dan kehilangan koneksi sama kamu. Karena semuanya ini adalah permainannya dia. Dia marah dengan dirinya dia sendiri loh guys. Ya. Jadi dia akan gunakan segala cara untuk bisa kembalikan lagi. Kalau aku lihat sih memang dia ada rencana ke kamu, tapi ya dengan perasaan yang cemburu karena dia kehilangan harapan ya, tertekan untuk menuju sukses lagi. Kita lihat dengan the King of Cups-nya tuh, yang difikirkan adalah uang ya. Aku ngeliat di sini memang dia kecewa, ya kecewa dengan apa yang dia terima. Salah satunya karena dia bosen, kedua juga dijadikan pilihan, makanya dia belajar tentang kekecewaan, penyesalan dari masa lalu. Ya, di sini malah kamunya komitmen perbaiki diri. Dia tahu loh, dia ngerasa, dia bahkan bermimpi ya tentang kesuksesan kamu raih nih. Dia dengar kabar kesuksesan dari apa yang kamu perbaiki, apa yang kamu kerjakan, karena kamu komitmen menjalani perbaikan diri. Kita lihat the High Priestess-nya. Five of Swords. Tuh. Six of Pentacles. Penyesalan ya. Sia-sia sudah berbagi kestabilan hidup dengan orang barunya, tapi ternyata hanya memberikan drama, memberikan ketakutan, memberikan kebingungan, memberikan sia-sia. Ini penuh dengan argumentasi ya, bahkan memberikan ya energi negatif ya. Kita lihat the death-nya.
Tuh. Dia kenapa hampa? Karena ya mau gak mau dia harus mengambil resiko dari apa yang dia ambil keputusan. Salah satunya berselingkuh, menggunakan ilmu hitam, atau memanfaatkan ya kebebasan. Dan dia harus mengalami kehancuran. Keputusan yang dia ambil ini menghancurkan kamu dari ketulusan kamu. Ya mau gak mau ya dia akan merasakan hancur yang sama, bahkan lebih parah, 3 kali lipat, bahkan bisa lebih. Ya, kita lihat dengan 5 of Pentacles ya. Keblok ya untuk bisa ke kamu, karena ini juga perang ilmu kebatinan, perang gaib, dan dia harus nekat. Mau gak mau hidup dia harus di ujung tanduk hidupnya dia, dan ya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya karma bolak-balik dalam hidup dia nggak bisa kembali dulu sama kamu, karena ini ada perang batin ya, makanya dia bingung. Dia bingung akan masa depannya dia sendiri. Kalaupun dia niat balik ke kamu, ya perbaikannya sementara. Karena tujuannya selalu tentang perselingkuhan. Jadi kalau dia lagi sukses lagi, terus damai, bahagia lagi dengan kamu, ya dia ada rencana untuk bersenang-senang lagi. Dan dia takut banget nih tentang janjinya dia, harapannya dia itu nggak terwujud. Ya, aku ngelihatnya. Mau nggak mau hidup dia di ambang kehancuran. So, aku ngelihatnya di sini dia cemburu dengan keberhasilannya kamu atas komitmen kamu ya. Selama no communication itu membuahkan hasil pada masa depan kamunya. Memang butuh pengorbanan, butuh waktu, processingnya juga ya. Dia cemburu, mau kembali ke kamu juga keblok ya. Caution is warranted. Look deeper into the situation before proceeding further. Jadi ya semuanya udah ada garansinya masing-masing dari kehidupan gitu ya. Jadi kalau berbuat apa ya garansinya harus menanggung. Dan dia harus melihat lebih dalam lagi situasinya sebelum prosesinya itu terjadi. Jadi dia harus siap mental, siap keuangan ya untuk prosesinya, untuk perbaikan diri. Karena aku lihat di sini ya mau nggak mau kalau dia mau happy ya dia harus banyak berkorban dulu ya. Dia mau happy untuk masa depan ya dia harus banyak berkorban dulu dan harus siap dengan situasi yang terjadi selama prosesingnya gitu. Sedangkan dia kan nggak kuatan ya, galauan, bosenan tuh, deception. Selama menikah ataupun ada pernikahan juga dengan orang baru, ini semuanya kepalsuan. Ya, kepalsuan. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Kepalsuan ya. This situation involves marriage. Karena dia penuh dengan kepalsuan, otomatis dia harus bisa menerima ya
perbuatannya dia. Harusnya dia berpikir dulu sebelum dia memalsukan perasaan dia terhadap orang lain gitu ya. Dan memakai topeng di hadapannya orang lain, banyak berbohong gitu. Dia harusnya mikirin dulu nih, ya kedepannya resikonya gimana. Dia kan enggak. Ini baru dia rasakan ketika kamu memang komitmen tentang perbaikan spiritual dan optimis bisa meraih obsesi masa depan kamu dengan cara ya menjalani healing, menjalani perbaikan diri walaupun butuh waktu lama. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Insyaallah nanti sore kita live lagi ya. Semalam karena hari Jumat ya, biasa aku libur. Insyaallah itu bisa membantu kalian. Jangan lupa ditonton juga channel aku satunya. Di situ sudah ada message daily. Oke? So harap ini bisa resonate dan membantu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.